الحمد لله الذي أنار قلوب المؤمنين بنور كتابه المبين وجعله شفاء ورحمة لما في صدور المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Al-Mukarramun, para ustadz, para peserta i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Rahman ini Makkiyah, 78 ayat, nomor ke-55. Dalam pembahasan ini insyaallah nanti ada 6 pembahasan ya. Yang pertama, mengapa dinamakan surah Ar-Rahman ya. Kenapa dinamakan surat Ar-Rahman? Yang kedua, apakah surat ini diawali dengan sababun nuzul atau tidak? Ya. Apakah surat ini turun diawali dengan sababun nuzul atau tidak? Yang ketiga, keutamaan surat Ar-Rahman itu apa saja? Keutamaannya apa sih? Ya, sampai orang berusaha menghafalnya, ya, mendawamkannya. Bahkan Ar-Rahman kan termasuk satu dari 7 surat yang mestinya setiap malam kita baca. Ya. Jadi tiap malam ini mestinya kita baca 7 surat ini. Di antaranya surat Ar-Rahman. Ya. Surat apa saja, Sadulda? Ya. Yang agak kesini dulu. Apa dari belakang dulu? Tabarok, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Ad-Dukhan, Yasin, As-Sajdah, Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi. 7 surat ini. Bagusnya tiap malam sebelum tidur kita baca. Kalau 6 surat nggak ada masalah kayaknya, pendek-pendek kan ya. Al-Kahfi ini ya. Al-Kahfi ini. Maka kemudian oke lah kalau nggak 7 ya 3 minimal ya. Al-Waqi'ah, Yasin, Al-Waqi'ah, Tabarok. Ya, minimal itu ya. Atau dikurangi lagi ya 2 lah, Al-Waqi'ah sama Tabarok. Ya. Atau minimal 1 Al-Mulk, Tabarok saja sebelum tidur ya. Kalau Al-Waqi'ah ini surat anti melarat. Surat anti melarat ya. Jadi kalau ada yang konsultasi, Ustadz, bisnis saya supaya lancar, apa ya amalannya? Amalannya baca surat Al-Waqi'ah tiap malam ya. Baca surat Al-Waqi'ah tiap malam. Oke. Kemudian pembahasan yang keempat, apakah ada keistimewaan yang terkandung dalam pengulangan di dalam surat Ar-Rahman ya. Ada enggak keistimewaannya sampai diulang 31 kali? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya. Kemudian yang kelima, apakah ada rahasia yang berkaitan dengan nomor-nomor ayatnya ya. Yang keenam, apa sebenarnya makna yang terkandung dalam kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, ini 6 poin ini yang kita akan kaji bersama pada malam hari ini. Mudah-mudahan selesai sebelum jam 12. Sebelum jam 12. Udah biasa nggak tidur kan? Taib, yang pertama, mengapa dinamakan surah Ar-Rahman? Ya. Ada yang tahu?
Karena iya, pinter Panco Karena surat ini diawali dengan nama Allah, Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman. Nah ini disebut surat Ar-Rahman karena di dalam surat ini ada kalimat Ar-Rahman, dan itu di awal, ya. Dan satu-satunya surat dari 114 surat yang diawali dengan nama Allah, ya. Surat lain nggak ada. Ada nggak dimulai dengan Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin? Nggak ada. Cuma di sini Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Ini kenapa dinamakan surat Ar-Rahman. Jadi biasanya nama surat itu diambil dari kalimat yang ada di ayat-ayatnya. Kenapa disebut surat Al-Baqarah? Karena ada lafaz Al-Baqarah ketika dikisah Nabi Musa dengan Bani Israel yang disuruh nyembelih Al-Baqarah, sapi betina, ya. Kenapa disebut surah Ali Imran? Karena ada ayat di situ ada kalimat Ali Imran. Gimana ayatnya? Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Jadi surat Ali Imran, bukan Al Imran. Kalau tadi Al-Baqarah benar, tapi kalau Al Imran salah. Tapi Ali Imran, keluarga Imran. Tapi juga ada penamaan surat dengan nama yang tidak ada kalimat di dalam surat itu, ayat-ayatnya. Surat apa? Al-Ikhlas, ya. Surat Kulhu, ya. Surat Kulhu, ya. Kalau An-Nas kan ada banyak, Rabbin Nas, Malikin Nas, Hinlahin Nas, Minal Jinnati wan Nas. Al-Falaq juga sama, Qul a'udzu birabbil falaq. Ini Qul huwallahu ahad. Tanya itulah ikhlas, enggak usah ditulis, enggak usah diucapkan, ya. Saya mah ikhlas kok, gitu kan. Enggak usah diucapkan. Justru kalau diucapkan malah terkesan enggak ikhlas, ya. Enggak ikhlas. Baik. Nah, ini dinamai Ar-Rahman karena diawali dengan kalimat nama Allah Ar-Rahman, ya. Jadi Ar-Rahman ini dalam surat Al-Fatihah juga ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Para mufassir membedakan Ar-Rahman itu kasih sayang Allah kepada semua makhluk di dunia. Tapi kalau Ar-Rahim hanya untuk orang-orang beriman. Jadi kita nggak usah kaget kok dia kafir, non muslim, bisnisnya lancar, maju, perdagangannya, usahanya wah lancar jaya gitu. Padahal dia bukan muslim. Nah, itulah Ar-Rahman, kasih sayang yang Allah berikan kepada semua makhluknya, baik muslim maupun non muslim. Intinya manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, entah muslim entah kafir, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, ya. Tapi kalau Ar-Rahim, nah nggak bisa. Ini hanya untuk orang-orang beriman. Maka kenikmatan orang-orang non-muslim hanya di dunia. Di akhirat mereka siap-siap, ya. Tidak hanya mendapatkan nikmat, tapi juga malah disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau di Indonesia, Ar-Rahman itu maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Itu terjemah Kemenagnya begitu, ya. Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Yang kedua, sebab turunnya ayat, ya. Sebenarnya tidak ada hadis sahih, ya, yang menceritakan sebab turunnya surat Ar-Rahman ini, ya.
Tapi memang sebagian ulama ada yang menyebutkan sebab turunnya ayat ini, ya. Di antaranya, ya, yang pertama, ya, jadi dalam beberapa kitab tafsir disebutkan asbabun nuzulnya, walaupun riwayatnya tidak sahih, ya. Yang pertama adalah surat Ar-Rahman ini adalah jawaban terhadap pertanyaan orang musyrik. Pertanyaan orang musyrik yang berkata, siapakah Ar-Rahman itu, ya. Dalam surah Al-Furqan ayat 60, surat ke-25 ayat 60. Wa idza qila lahumusjudu lirrahman qalu wa marrahman, ya, anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura, ya. Ketika mereka disuruh usjudu lirrahman, sujudlah kepada Allah yang Maha Penyayang Maha Pengasih. Qalu, mereka nanya, wa marrahman, siapa Rahman itu, ya. Siapa Ar-Rahman itu, ya. Ya. Maka kemudian turunlah surat Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Itulah Ar-Rahman, yang mengajarkan Al-Qur'an, yang menciptakan manusia, yang mengajarkan, yang memberikan banyak penjelasan. Itulah asbabun nuzul. Surat Ar-Rahman menjawab pertanyaan orang musyrik, ya. Wa marrahman, siapa itu Ar-Rahman. Kemudian sebab nuzul yang kedua, surat ini juga jawaban dari perkataan penduduk Mekah ketika mereka mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia, ya. Jadi orang-orang Mekah itu bahwa Quran itu buatan apa ya, diajarkan oleh seorang manusia, ya, jadi bukan kalamullah, kan itu. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar, ya. Jadi mereka menyangka bahwa Quran ini buatan manusia, ya, diajarkan oleh seorang manusia, ya, bukan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kemudian turunlah surat Ar-Rahman ini, karena ada kalimat apa? Allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, Allah yang mengajarkan Quran, bukan manusia. Jadi Quran ini bukan buatan manusia, ya, tapi kalamullah, ya, lafzan wa ma'nan. Nah ini sekali lagi sababun nuzul, ya, turunnya surat Ar-Rahman, walaupun riwayat ini setelah diteliti tidak sahih, ya, tapi sebagai sebuah wawasan, ya, kita harus tahu, ya, minimal ketika ada yang nanya, oh iya saya pernah dengar itu sebab nuzulnya begitu, tapi dalam kajian ternyata juga hadis-hadisnya tidak sahih, ya. Walaupun memang asbab nuzulnya nyambung, ya. Wa marrahman, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Yang kedua, yu'allimuhu bashar, Quran itu diajarkan oleh manusia, maka turun ayat lagi, 'allamal Qur'an, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Jadi secara makna asbabun nuzul itu nyambung, gitu kan, masuk di akal. Tapi secara periwayatan, ya, tidak sahih, ya, seperti itu. Berikutnya keutamaan surat Ar-Rahman, ya. Di masyarakat itu senang kalau dengar keutamaan, dengar keutamaan itu senang, ya, karena kalau sudah diiming-iming sama bonus, sama hadiah, sama keutamaan, orang pasti lebih semangat, ya. Kenapa semangat i'tikaf? Karena keutamaannya luar biasa. Apa? Lailatul Qadar, ya. Keutamaan surat Ar-Rahman yang pertama, ya, surat ini luar biasa, ya, dibaca oleh Rasul di kalangan jin.
Halo Om Jin. Ya. Pasti mereka mengiyakan ya. Jadi saat Rasul suatu malam hilang dari pandangan para sahabat. Wih, Rasul hilang kemana gitu kan? Cari-cari nggak ada yang nemu ya. Subuh baru datang. Ya. Ternyata Rasul cerita dibawa oleh sesepuh ya, jin ke bangsa jin untuk berdakwah di sana. Ya, membacakan Al-Quran diantaranya. Ya, Al-Ahqaf, surat Al-Ahqaf. Wa idh sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an. Ya. Jadi Rasulullah SAW membacakan surat ini kepada para jin. Ya. Ya. Kepada para jin. Nah. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi faqara alim surat ar-Rahman min awwaliha ila akhiriha fasakatu. Rasul keluar untuk menemui para sahabat, kemudian Rasul membacakan surat ar-Rahman dari awal sampai akhir. Fasakatu, tapi para sahabat menang baik ya, diam saja, nggak ada respon apa gitu ya. Faqala, kemudian Rasul berkata, laqad qara'tuha 'alal jinni lailatal jinni fakanu ahsana mardudan minkum. Ya. Saya telah membacakan, kata Rasul, surat ini kepada para jin di malam pertemuan dengan jin. Ya. Jadi ada liqa. Ada liqa Rasul dengan jin. Ya. Ternyata fakanu ahsana mardudan minkum. Respon mereka lebih bagus dari kalian, wahai para sahabat. Jadi malah kelompok jin yang lebih respon ya mendengar bacaan surat Ar-Rahman yang dari Rasul itu. Ya. Kuntu kullama ataitu ala qaulihi fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ya, setiap aku sampai pada ayat fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, qalu, bangsa jin itu merespon, menjawab, la bisyai'in min ni'amika nukadzibu. Ya Rabbana nukadzibu falakal hamdu. Ini respon bangsa jin. Kalau tadi kata Rasul, sahabat Nabi fasakatu, para sahabat diam saja. Tapi kalau bangsa jin, setiap Rasul baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, respon, la bisyai'in min ni'amika Rabbana nukadzibu falakal hamdu. Artinya apa? Tidak ada sesuatu pun, apapun dari nikmatmu ya Tuhan kami yang kami dustakan. Falakal hamdu, untukmu segala puji. Jadi malah jin yang respon ya. Setiap kalimat itu dibaca fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, langsung la bisyai'in ya min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Ya. Jadi enggak ada satu nikmat pun yang kami dustakan wahai Tuhan kami, dan bagi Engkau segala pujian. Kemudian keutamaan yang kedua. Ya. Keutamaan yang kedua, surat ini diawali dengan nama Allah Ar-Rahman. Ya. Ini jadi keutamaan karena nggak ada surat lain dari 114 surat, hanya surat ke-55 yang diawali dengan nama Allah. Ya. Yang lain nggak ada. Al-Fatihah dengan kalimat Alhamdu, Al-Baqarah dengan Alif Lam Mim, Ali Imran Alif Lam Mim. Ya. Yang lainnya Hamim, Qasin, Qaf, Nun kan itu. Ya, ada yang sabbaha, ada yang usabbihu. Tapi pakai nama Allah enggak ada kecuali di sini, surat Ar-Rahman. Ya. Baik. Kemudian keutamaan yang ketiga, tidak ada surat yang ayatnya diulang sampai 31 kali kecuali di dalam surat Ar-Rahman. Ya. Sok ayat mana lagi yang terulang lebih dari 1 kali selain di surat Ar-Rahman?
Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Berapa? Nyampe ke 30? 31? Enggak nyampe. 10 juga enggak nyampe. Apalagi? Oh ya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Surat Al-Qamar. Cuma 4 kali. Ya. 4 kali. Tapi fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban sampai 31 kali. Nah ini keutamaannya ya. Jadi istimewa surat Ar-Rahman ini. Jadi hampir selang-seling ya. Sudah baca surat Ar-Rahman kan? Sering ya. Sanafrughu lakum ayyuhas tsaqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaikuma syuwadhum min narin wa nuhasun fala tantasirun fabi ayyi. Jadi selang-seling mudhammatan fabi ayyi rabbikuma tukadziban. Jadi selang-seling, hampir selang-seling ya. Makanya dari 78 ayat 31 kalimat ini fabi ayyi ala ya. Kemudian keutamaan yang keempat ya. Pada surat Ar-Rahman ini disebutkan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Kenikmatan di awal surat, nikmat apa coba? Nikmat Allah telah mengajarkan Al-Quran ya. Terus Allah telah menciptakan apa? Wasyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa rafa'aha wa dha'al mizan wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Nah itu kan nikmat semua ya. Belum lagi kesini tentang surga, tentang bidadari. Jadi banyak kenikmatan yang Allah ceritakan di sini dan itu menakjubkan ya, menakjubkan. Baik. Kemudian keutamaan yang kelima, Allah menggunakan metode targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib. Apa tuh bahasa Indonesianya? Targhib motivasi, tarhib peringatan supaya kita takut. Ada lagi tarhib. Ya itulah unik bahasa Arab ya, salah huruf aja beda makna. Tarhib, tarhib. Kalau tarhib menyambut, marhaban. Kalau tarhib peringatan supaya kita pada takut. Sampai ada kitab khusus At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib wa Tarhib. Kemudian metode yang kedua juga penyampaiannya dengan pertanyaan-pertanyaan ya, yang ditujukan kepada dua makhluk yang dibebankan syariat, yaitu manusia dan jin. Nah, terjawab sudah ya. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma. Rabbikuma, kuma antuma itu siapa? Jin dan manusia. Karena jin manusia ini sama-sama mukallaf, dapat taklif, beban, perintah, wajib melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Manusia suruh sholat, jin juga sholat. Jadi metodenya bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i, terus itu setelah ada penyampaian nikmat diingetin lagi. Jadi nikmat mana lagi yang kamu dustakan ya. Jadi pengulangannya itu tidak membosankan ya. Ini bedanya kalam ulul dengan kalam manusia ya. Jadi indah sekali ya surat ini. Nanti kita akan ketemu keindahan kalimatnya. Oke. Itu 5 keutamaan surat Ar-Rahman. Kemudian materi berikutnya yang keempat, keistimewaan yang terkandung di dalam
pengulangan di dalam surat Ar-Rahman. Ya. Yang pertama pengulangan huruf. Ya, pengulangan huruf. Ar-Rahman itu huruf utamanya apa? Ro, mim, nun. Ya. Itu kan Ar-Rahman, ro, mim, nun. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ada lam satu lagi. Jadi ro, lam, mim, nun. Ro, lam, mim, nun. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. 'Allamal Qur'an ada lam, ada mim, ada nun lagi kan. Khalaqal insan, ketemu lagi lam, nun, ada lagi. 'Allamahul bayan. Nah itu. Jadi enak, indah dibaca, indah didengar, enak dibaca, ngapalinnya juga cepat. Dan ngelupainnya susah. Kebalik nggak? Ya. Ini jadi keselarasannya ketika kita membaca huruf lam, ro, mim, nun itu ya enak. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ya. Baik. Yang kedua pengulangan mad. Pengulangan mad itu pengulangan panjang bacaannya. Ya. Dari 78 ayat itu ya hampir semuanya diakhiri dengan mad yang sebelumnya adalah fathah. Ya, sebelumnya adalah fathah. Ar-Rahman, an fathaan. 'Allamal Qur'an, an. 'Allamahul khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru husban, wan najmu wasyajaru yasjudan, an. Apalagi was-sama rafa'aha wa dha'al mizan, alla tabghaw fil mizan. Itu an. Ya. Indah itu ya. Ya. Dari 78 itu seperti itu an, kecuali di 3 ayat. Ayat ke-17 Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Jadi bukan Rabbul masyriqon wa Rabbul maghriban, enggak. Tapi masyriqaini wa Rabbul maghribaini karena jadi mudhof ilaih. Ya. Ayat ke-17. Dan di ayat ke-29 yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'nin. Ya. Sama ayat ke-3 hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun, bukan mujriman tapi mujrimun. Ya. Selain 3 ayat ini semuanya an. Ya, mayoritas begitu. Ya. Kemudian pengulangan kata. Di surat Ar-Rahman ada beberapa pengulangan kata. Misalnya kata al-mizan. Berurutan ya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Mizan. Kemudian juga lafaz al-ihsan. Itu di satu ayat diulang ya, ayat ke-60. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Hal jazaul ihsani illal ihsanu. Ya. Jadi balasan ihsan ya ihsan, balasan kebaikan pasti baik. Jadi air susu pasti dibalas air susu. Itu kalau bagi Allah gitu. Ya. Kalau manusia enggak jaminan ya. Manusia kadang air susu dibalas air tuba. Air tuba ya. Itu pengulangan kata. Kemudian yang keempat ini ya, pengulangan kalimat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali. Ada yang tahu di surat di nomor berapa aja? Ya, di sini ada nih tulis. Ayat 13
16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 dan 77. Ya. Itu di ayat-ayat itu. Totalnya ada 31 kali pengulangan. Dan ini tidak ada di surat lain, ya. Tidak ada di surat lain. Jadi keseimbangan, keselarasan dan keindahan huruf-huruf, kata-kata, intonasi kalimat dan lain-lain. Ini salah satu kemukjizatan Al-Qur'an. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban an. Ya. Jadi sajak Quran itu Masya Allah ya, indah banget. Baik, berikutnya tafsir ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa sih tafsirnya, maknanya ya? Kalau terjemahnya kan fa bi ayyi, fa maka, nikmat-nikmat Rabb kalian, ala itu nikmat, ala nikmat, Rabbika Tuhan kalian berdua, tukadziban kalian dustakan, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kalian dustakan. Secara ringkas ayat ini bermakna, ya, ini dalam tafsir Aisarut Tafasir ya. Maksudnya adalah wahai jin dan manusia, nikmat-nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Kenikmatan itu sangat banyak, tidak dapat dinilai dan tidak dapat dihitung. Ya. Kemudian jin itu menjawab, tidak ada sesuatu apapun dari kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kami dustakan, dan untukmu lah segala pujian. Ini juga mestinya di jawaban kita. Jadi kalau ada pertanyaan, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Jawab, tidak ada yang kami dustakan sedikit pun ya Allah. Segala pujian hanya untukmu. Ya. Ini sindiran dari Allah, karena memang orang kadang kalau sudah banyak nikmat lupa. Jadi Allah itu di surat Ar-Rahman itu gitu, sebutin nikmat kemudian fabi ayyi ala, sebutin nikmat fabi ayyi ala, mengingatkan ya, bahwa betapa besar, betapa banyak nikmat Allah ini yang tidak bisa kita hitung ya. Termasuk fisik kita kan. Ada yang bisa ngitung nggak? Dari mulai ngedip dari mulai kicep itu kan nikmat juga kan. Saya dulu naik motor nggak ngicep, nabrak gitu. Sadul dah, Pak Yudi. Ustaz Firdaus nyetir, nggak ngicep, nabrak. Nih kicep aja sudah nikmat luar biasa. Ya, apalagi nikmat bernafas. Ya, nikmat bernafas. Sekian menit kita tidak bernafas, terbayang. Ya. Jadi kadang orang itu, ya itulah ya, kadang melupakan. Makanya Allah sindir terus sampai 31 kali. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Usul ngadain itikaf, ya, bagus tempatnya, apalagi di Putri, disediain kasur, bantal, ya. Makan tinggal makan, ada tim juru masaknya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ini tahun depan ini lebih oke lagi nih, kalau toilet udah jadi, ya. Enak kita lebih dekat lagi. Sekarang mungkin agak berjuang ke sono gitu. Jadi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya, kurma selalu ada itu nggak habis-habis kurma ya, Insya Allah. Karena makan kurma sunnah ya, jadi nggak habis-habis. Yang sering habis gorengan karena wajib. Ya. Jadi nikmat mana lagi ya? Libur pegawai, kemudian ada itikaf. Udah itikaf aja, jadi kan nggak usah capek masak-masak di rumah gitu kan. Ya. Jadi nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Pak Iwan, masak nggak 10 hari terakhir? Enggak kan? Enggak, irit kan? THR-nya utuh. Padahal sudah diganti kan, diuangkan kan selama liburan nih. Tapi nggak dibelanjakan, orang tinggal ke masjid gitu kan? Ya. Apalagi yang nggak mudik ya. Sadul dan nggak mudik ya. Kuningan Cirebon. Jadi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi? Tadi Ustaz Duri sudah mengingatkan,
Unzuru, kata Rasul, ila man huwa asfala minkum. Ya, lihat orang yang di bawah kita kalau urusan dunia gitu. Lihat, alhamdulillah punya mobil, teman saya cuma punya motor, kemana-mana kehujanan, kan itu. Yang punya motor, alhamdulillah punya motor, musim hujan nggak kepanasan, musim panas nggak kehujanan. Teman saya naik sepeda kemana-mana goes, keringetan, ya gitu ya. Kayaknya lihatnya ke bawah. Yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda, ya. Bisa goes tiap pagi, ya. Teman saya Pancu biar olahraga jalan kaki terus. Karena memang harus jalan kaki ya, ya. Yang jalan kaki juga alhamdulillah sehat, bisa jalan. Tetangga stroke gitu kan, misalnya nggak bisa kemana-mana. Yang stroke juga alhamdulillah masih bisa melihat anak cucu keluarga, kan? Lihat pemandangan, masih bisa ajak piknik, kan? Duduk di kursi roda misalnya gitu ya. Terus tetangganya misalnya kemarin meninggal, kan itu. Yang meninggal nggak bisa ngomong. Ya, jadi lihat ke bawah dari sisi duniawi supaya kita lebih mudah bersyukur, ya, lebih bersyukur. Tapi kalau urusan akhirat lihatnya ke atas. Duh, kok dia mah kuatnya 8 rakaat kakinya itu kan, masa saya nggak kuat, lebih muda gitu. Haji Agung aja kuat, yang lebih sepuh gitu, masa saya nggak kuat. Nah itu lihatnya ke atas, ke situ ya. Kalau lihatnya dia aja cuma 2 rakaat ngikutin lagi misalnya ya. Jadi kalau urusan akhirat ya harus lihat ke atas. Oh, infaknya sekian juta, saya harus bisaan itu. Itu tafsir ringkasnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ringkasnya saja berapa menit tuh? Penjabaran ayatnya. Fabi ayyi ala itu bahasa Arab bentuk jamak dari alan, ilan, alwun, ilyun, ilyan. Itu mufradnya ya. Alan, ilan, alwun, ilyun, alyun. Jamanya ala itu ni'am, ya, ni'am. Dalam beberapa tafsir ada 2 makna. Yang pertama ni'amullah, kenikmatan Allah. Ini pendapat yang kuat, ya. Ibnu Abbas juga sama memilihnya dengan ala ai an-ni'am, nikmat, ya. Ada juga yang menafsirkan dengan qudratullah, kemampuan Allah. Ya, berarti kalau kemampuan Allah mana lagi yang kalian dustakan? Tapi ini nggak banyak dipilih. Yang dipilih tadi nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Itu makna ala. Ya. Kemudian tukadziban, ini menurut para mufassir maksudnya adalah jin dan manusia. Jin dan manusia, ini yang paling kuat, ya. Jadi tukadziban ini adalah jin dan manusia. Karena apa tadi? Ada sebab nuzul. Rasul membacakan surat Ar-Rahman ini di kalangan bangsa jin, ya, di kalangan bangsa jin. Maka tukadziban ini manusia dan jin. Oke. Nah itu makna per kalimatnya, ya. Fabi ayyi ala, maka nikmat-nikmat mana lagi, Rabbikuma, nikmat-nikmat Tuhan kamu yang mana lagi, tukadziban yang kalian dustakan. Gitu. Nah ini jadi supaya lebih banyak bersyukur, kan. Nah kita bayangkan nikmat Allah dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian tadi lihat ke bawah, orang yang ada di bawah kita, supaya lebih mudah bersyukur, ya, bersyukur. Kemudian pertanyaannya kan, nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Kita jawabannya apa? Jawabannya tadi yang dijawab oleh bangsa jin. Karena kata Rasul ketika dibacakan di hadapan sahabat, sakatu, diam, nggak ada jawaban. Tapi ketika di hadapan bangsa jin, mereka tiap kalimat pertanyaan fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban, mereka menjawab la bisyai'in, ya, la bisyai'in min ni'amika rabbana nukadzibu walakal hamdu.
Kalau bahasa kitanya, tidak ada sedikit pun nikmat yang kami dustakan ya Tuhan kami, segala puji untuk. Itu jawabannya. Ya, itu jawabannya. Dari pertanyaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oke. Kemudian hampir selesai nih. Yang kelima, pembahasan kelima, maksud dari pengulangan ayat tersebut. Kenapa sih diulang sampai 31 kali? Ya. Yang pertama, menurut Ibnu Ashur, ya, maksud sebenarnya adalah yang pertama, ini ejekan dan celaan terhadap kaum musyrik karena mereka telah berbuat syirik, menyekutukan Allah. Allah yang selalu memberikan nikmat, tapi mereka malah menyekutukan Allah. Jadi ini ngejek, mencela orang-orang musyrik. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini sebenarnya nyindir kepada orang-orang musyrik. Dia tahu Allah pemberi nikmat, tapi Allah malah disekutukan, diduakan. Ya. Jadi kalau menduakan Allah berarti kan tidak syukur nikmat. Ya, tidak syukur nikmat. Ya. Nah, ini orang musyrik ini melupakan Allah. Pemberi nikmat hakikatnya adalah Allah, mereka lupakan, mereka malah menduakan. Jadi ibaratnya gini. Dia dagangannya laris, untung, lebih yakin ini karena jimat dari Mbak Dukun, ya. Bukan meyakini dari Allah, tapi dari jimat ini nih, jimat panglaris ini. Nah, itu yang Allah nggak suka. Makanya Allah sindir, ejek. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Ashir, ini persaksian kepada mereka akan kaum mukminin yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kata takdzib dalam ayat ini bermakna penentangan dan pengingkaran terhadap kenikmatan. Maka orang mukmin ini tidak mengingkari nikmat-nikmat ini. Ya, jadi sebagai persaksian kepada mereka bahwa orang mukmin itu mentauhidkan Allah. Jadi persaksian kepada kaum musyrikin tadi itu bahwa orang mukmin mah enggak kayak kalian mendustakan. Orang mukmin mah enggak, ahli tauhid itu enggak. Ya. Ahli tauhid itu enggak mendustakan. Oke. Kemudian kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban juga ini bertujuan untuk menunjukkan betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada makhluknya. Maka kalau begitu besar, pantaskah kita sebagai hamba Allah, makhluk Allah, mendustakan nikmat-nikmat Allah tersebut? Ya. Mendustakannya, malah bermaksiat dan sebagainya. Nah, ini enggak pantas kan. Jadi Allah ingatkan lagi, makanya diulang-ulang terus, ayo banyak nikmat, syukuri, ya, jangan bermaksiat dan sebagainya. Kemudian juga ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita bisa selalu bersyukur kepada Allah, karena banyak dan sedikit pemberian Allah itu tetap harus kita syukuri. Ya, harus kita syukuri. Jadi intinya Allah itu ingin banget kita ini mudah bersyukur. Ustaz Dudi, kenapa sampai diulang-ulang 31 kali? Jadilah hamba yang bersyukur karena nikmatnya luar biasa, ya. Nikmat Allah ini wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, ya. Tidak akan bisa kita hitung, ya. Kemudian yang keenam, pembahasan keenam, apakah setiap pengulangan memiliki makna tersendiri atau hanya sekedar penekanan? Khusus ayat kalimat ini, apakah sekedar penekanan atau ada makna tersendiri? Ya. Setiap ayat yang berulang memiliki makna tersendiri dan bukan hanya sekedar penekanan. Ya, makna setiap ayat tersebut tergantung ayat-ayat yang dibacakan sebelum dan sesudahnya, sehingga setiap yang mendengarnya tidak bisa mendustakan segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, tergantung ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ya. Sadudi, Rabbul Masyriqaini Rabbul Maghribaini. Terus fabi ayyi ala'i rabbikuma, kan? Tuhan timur dan barat, Allah penguasanya. Fabi ayyi rabbikuma. Terus
marajal bahrain taqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala rabbika tukadziban. Ya. Jadi ada dua lautan, marajal bahraini yaltaqiyan, ada barzah. Air tawar sama air asin itu kelihatan ada pembatas, seperti ada barzah, ada pembatas, padahal enggak. Tapi air itu enggak bisa ketemu, ya. Di mana itu? Di lautan itu air tawar, air asin enggak mau nyatu, seolah-olah ada tiang, ada pembatas, ada barzah, padahal enggak ada. Makanya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi. Jadi Allah ayat sebelum itu dan sudah itu apa? Nah ini, jadi tergantung ayat itu. Jadi itu makna tersendiri. Ya. Jadi nikmat ini fabi ayyi ala. Terus ngomong nikmat ini fabi ayal lagi. Ngobrolin nikmat ini ngomongin bidadari fabi ayyi ala gitu kan. Nah ini rahasianya ya, makna tersendiri. Selesai 6 poin materi pembahasan dari surat Ar-Rahman ini. Demikian, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa selalu bersyukur atas semua nikmat yang telah berikan kepada kita dan kita tidak mendustakannya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.